akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya gitu. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, untuk karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau. Gimana nih hari ini ke SPKT mungkin? Ya, sebenarnya menanggapi ini ya, menanggapi isu yang cukup lumayan bikin saya terganggu sih, terutama keluarga sangat terganggu, saya juga sangat terganggu, tapi ya ini harus saya lewati. Jadi sebenarnya kemarin itu dari pihak yang menuduh saya, mereka sudah mengajak saya untuk bertemu ya, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya, tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya, karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau orang yang atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya gitu. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, untuk karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau. Saya lakukan tapi dibesar-besarkan, padahal saya juga istilahnya sedihnya tuh karena langsung disimpulkan bahwa saya melakukan itu gitu. Itu yang, dan belum secara ya netizen kan pasti menghakimi saya juga gitu. Mereka tidak tahu apa-apa tapi langsung menghakimi. Dan yang saya sesalkan adalah ini kan saya juga punya anak juga, anak saya sudah besar, bisa melihat berita dengan mudah juga. Jadi saya jujur sedih sekali dengan pemberitaan ini, dan akhirnya saya harus berbuat hal yang saya perlu melakukan, hal yang melindungi saya sebagai warga negara. Saya punya hak juga untuk dilindungi oleh undang-undang juga, oleh hukum. Saya juga tidak mau orang dengan mudah untuk menghancurkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Apalagi juga menyerang keluarga saya, istri saya yang paling luar biasa ya, maksudnya sudah diteror dan istri saya jujur drop juga sekarang. Tapi alhamdulillah saya bilang, mama percaya sama saya kan. Saya cuma bilang sama istri saya, jangan tinggalin saya saat saya lagi begini gitu. Jadi alhamdulillah istri saya ada di belakang saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Jadi menurut saya harus melakukan hal yang memang sekarang sudah saya lakukan. Jadi sebelum saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Jadi menurut saya harus melakukan hal yang memang sekarang sudah saya lakukan. Jadi sebelum saya bikin laporan polisi ya, nanti kita tunjukin. Ya, laporannya tentang apa sih Bang? Laporannya tentang apa sih? Ya sebenarnya saya kan kemarin kaget ya dengan tweetnya mereka melalui akun almarhum ya. Itu juga saya cukup kaget. Akun itu yang akhirnya di-retweet sama banyak orang dan akhirnya diberitakan di mana-mana. Saya sengaja kemarin saya tidak mau menjawab apapun, bahkan ada beberapa teman-teman, saya berteman dengan teman-teman media juga. Teman-teman dia juga punya nomor saya pasti. Tapi saya juga belum bisa menjawab karena saya tidak bisa gegabah juga ya. Karena saya perlu juga menganalisa dan dengan bantuan dari kuasa hukum saya dan juga sahabat saya. Jadi akhirnya saya
eh, di waktu ini saya melakukan laporan polisi di ini. Ya. Dengan apa yang sudah Rian tadi sampaikan, bahwa ada kejadian yang mana kejadian itu bukan merupakan kejadian yang dia lakukan, tidak pernah dia melakukan, tetapi itu menjadi menjadi pemberitaan yang sangat viral dan menyebabkan Rian merasa tercemar nama baiknya dan difitnah juga atas pemberitaan ataupun dari Twitter yang sudah di-tweet dari salah satu akun Twitter. Jadi hari ini Rian sudah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik, mengundang untuk datang. Kita tunggu sampai jam 4, jam 5 tidak hadir. Akhirnya Rian memutuskan untuk, oke bang, kita buat laporannya, kita bikin laporan. Dan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dari unit cyber. Ini tanda terima laporannya nomor 3117 ya, tertanggal hari ini 21 Juni 2021. Nama pelapornya Mas Rian sendiri. Jadi sebagai yang di sini merasa sebagai korban Rian, kita akan tunggu saja prosesnya nanti dari penyidik bagaimana. Dan seandainya pun nanti dari penyidik akan ada upaya-upaya untuk melakukannya secara menyelesaikan secara kekeluargaan, perdamaian, saya rasa itu juga hal yang terbaik, mengingat ini juga kan kita sama-sama orang timur yang bagaimana kita tahu juga kan adatnya memang kita menyukai dan mengedepankan perdamaian gitu ya. Tetapi sebagai warga negara supaya tidak menyukai dan mengedepankan perdamaian gitu ya. Tetapi sebagai warga negara supaya tidak dilanggar lagi oleh orang-orang lain terkait dengan haknya. Sebagai warga negara, Mas Rian juga memiliki hak untuk melaporkan orang-orang yang sudah dia rasa memfitnah atau mencemarkan nama baiknya. Saya rasa itu sudah cukup. Nomor TBL-nya juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu. Mas Rian sedikit dong, tapi Alhamdulillah tidak ada. Jadi memang tidak pernah ada seperti yang dituduhkan. Tapi kronologinya sehingga ada tujuan itu kenapa awalnya gitu? Panjang lah. Bentar, ikutin aja. Intinya saya kesini ingin sebenarnya awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik dan ingin menyelesaikan dengan baik-baik juga ya. Tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon. Karena saya meminta untuk bertemu di tempat yang netral, tempat yang menurut saya aman juga ya, karena kemarin kan saya diundang tapi saya tidak boleh mengajak sahabat saya untuk mendampingi saya karena saya perlu saksi. Nah, tidak mungkin saya datang menemui mereka tapi saya tidak bawa teman atau saksi. Bang, tapi ada yang baru lagi nih bang, malah bang di Twitter bang yang akhirnya ikut-ikutan gitu bang, speak up juga katanya. Ini seperti apa tanggapan dari abang? Itu kayaknya anonim juga ya. Kita anonim juga ya. Itu nanti tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Penyidikan aja. Iya, penyidikan aja. bukti-bukti yang sudah disertakan mungkin bang tadi. Adalah Udah banyak banget. Bang, itu kan akun udah yang punya udah akun. Sekarang yang menggunakan siapa sih bang? Udah tahu belum? Proses penyidikan saya. Itu nanti biar penyelidikan aja. Biar ada polisi. Udah, itu aja, Mas. thank you ya.